Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari godaan teman dekat yang ngajakin rungkat. Ya, itulah, YTTA saja. Oke, ngomong-ngomong teman dekat, saya yakin di sini semua tuh pasti punya bestie yang sagulung sagiling kemana-mana selalu bersama. Tapi di film yang akan kita ceritakan di sini, yaitu sebuah pertemuan dua sahabat yang cukup lama tidak bertemu, tapi sekali bertemu, salah satunya ini malah membantai temannya sendiri. Loh kok iso? Penasaran seperti apa? Oke. Apa kalian siap menuju ceritanya? Siap. Di sebuah rumah tepatnya di siang hari, kita akan diperlihatkan seorang pria yang sudah modar, dengan kondisi kedua tangannya tertancap paku, dan juga seorang wanita dalam kondisi bugil, terbaring di atas kursi sofa. Entah apa yang terjadi, tapi salah seorang pria berlumuran darah ini kemudian terbangun dalam keadaan bingung, melihat di sekitar yang berantakan seperti kapal pecah. Lalu mulai panik saat melihat kekasihnya bernama Jenna ini, juga tewas dalam keadaan terikat pada kursi. Monica, who did this? Setelah membersihkan wajahnya yang dipenuhi darah, pria ini lantas menghubungi 911 untuk meminta bantuan. Tapi mungkin karena takut urusan menjadi rumit, pria ini pun beralasan kalau ia salah pencet nomor. I'm very sorry. I meant to dial 411, not 911. Setelah itu, pria ini mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi sebelumnya. Our friendship. Let's not wait another freaking 2 years. Scene kemudian menampilkan di mana ternyata pria ini bernama Jason dan kekasihnya bernama Jenna datang ke rumah sahabat lamanya yang bernama Eric dan juga kekasihnya bernama Monica, yang kebetulan Eric dan Monica ternyata baru beberapa hari pindah ke rumah ini. Setelah cipika-cipiki, kemudian mereka pun seperti biasa ngobrol-ngobrol sambil bersulang meminum kawa-kawa yang Jason beli dari warung jamu terdekat sebelumnya. Dari percakapan mereka diketahui ternyata Jason adalah seorang tentara, dan dikarenakan minggu depan dia akan ditugaskan ke Irak, takutnya tidak ada umur. Maka Jason setidaknya sudah bertemu dengan sahabatnya. Eric dan Monica yang penasaran, seperti apa pengalaman Jason saat bertugas. Tentunya Jason tidak keberatan menceritakan berbagai pengalamannya, dan bagaimana situasi saat peperangan terjadi. Ia juga menceritakan bagaimana kejamnya para teroris ketika merenggut nyawa salah satu rekannya saat di medan perang. Next thing we know, there was this huge explosion. We all got thrown back. An arm and half his face was blown off. And then he died right there in my arms. Oh my God. Yeah. Baik Jenna, Eric, dan Monica sekalipun, mereka semua terenyuh mendengarkan kisah yang diceritakan Jason saat sedang bertugas. Tapi menurut Jason sendiri, itu hanyalah salah satu cerita yang belum seberapa dibanding kisah lainnya yang bahkan lebih gila lagi. Namun dia tidak menceritakannya dan lebih kepo dengan cerita sahabatnya Eric dengan Monica. Eric pun bercerita bagaimana dia bertemu dengan Monica, yang ternyata Monica sendiri adalah seorang rangda dan memiliki anak satu perempuan bernama Emily. Hi everyone. Hey, Emily. Oh, you're so adorable. Oh great. Excellent. Yeah. How about some chicken? You gotta have veggies. Throw some of those on your plate. Okay. Entah jelalatan atau memang sedikit pedok. Yang jelas, sejak si cantik Emily memperkenalkan diri, pandangan Jason ini tak mau lepas pada gadis yang baru berair ini. Setelah makan bersama usai, mereka berempat pun melanjutkan obrolan sambil menghisap satu batang tembakau ganja yang digilir satu persatu. Namun yang membuat saya miris dan sangat disayangkan adalah ketika mereka membicarakan tentang ideologi yang kemudian menyangkut pautkannya seolah-olah Islam adalah agama teroris dan melecehkan nama Tuhan yaitu Allah. Got radical, crazy-ass Islamic terror. Of course, these assholes are convinced they're the good guy. And with the help of Allah. Kita semua sepakat bahwa teroris adalah orang yang tidak beragama. Karena apa? Karena semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Sebagai contoh dalam Islam, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Contoh lain dalam Kristen, barang siapa berbuat baik ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Bahkan agama Hindu sendiri, berbuat baik sudah menjadi landasan yang mutlak untuk dilakukan bagi setiap pemeluknya. Dan yang paling penting,
pengertian terorisme, bahkan sama sekali tidak menjurus atau mengarah pada suatu agama apapun. Lanjut, setelah membicarakan tentang ideologi-ideologi apalah itu, Eric kemudian mengeluarkan sekantung barang haram lainnya, yaitu sejenis bubuk yang dinamakan DMT, kepanjangan dari dimethyltryptamine, yaitu sejenis narkotiki yang jika digunakan akan menghasilkan efek halusinasi paling tinggi di antara jenis narkotiki lainnya. Bahkan peredaran jenis DMT ini dilarang secara global. Jenna awalnya takut untuk mencoba, namun Monica yang sudah pernah mencoba bubuk tersebut, dia menjelaskan itu hanya akan terasa seperti mimpi saja. Jason yang mendengar hal itu pun, tentu dia merasa tertantang dan bersedia mencobanya. What do you think? You guys game? Jason, don't be a pussy. Fuck it either. Light that shit up. Light that shit up, motherfucker. Satu persatu mulai dari Eric, Monica, Jenna dan Jason mulai membakar dan menghisap bubuk DMT ini. Tak butuh waktu lama, Jason langsung merasakan efek ilusinya saat dia melihat sebuah lukisan yang seolah-olah hidup. Setelah jackpot di kamar mandi, Jason kemudian malah iseng mengintip Emily di kamarnya yang lagi push rank. Awalnya saya menduga ia bakal memperkaosnya, tapi ternyata hanya pikiran saya saja yang terlalu gila. Baru saja beberapa langkah menuju ruang tamu, perhatiannya kemudian teralihkan ketika melihat sebuah pesan misterius dengan username Anonymous. Dalam percakapan tersebut mengatakan bahwa dia mengetahui segalanya tentang Jason. Jason tentunya tidak percaya dan menganggap si pengirim pesan Anonymous itu adalah orang yang aneh. Kemudian Jason menguji Anonymous itu dengan memberi pertanyaan seperti apa warna kesukaannya dan siapa nama anjing peliharaannya. Luar biasanya, si Anon ini menjawab pertanyaan Jason dengan benar dan akurat, tapi tidak membuat Jason percaya begitu saja. Bahkan Jason sendiri sempat berpikiran kalau si Anon ini adalah Eric, tapi itu sangat tidak mungkin karena Eric sendiri sedang berada di ruang tamu bersama dengan yang lainnya. Jason yang masih tidak percaya tapi penasaran, kemudian kembali bertanya apalagi yang dia tahu tentangnya. Kemudian Anon ini langsung menjawab bahwa dia juga tahu selama ini Jason telah menyelingkuhi kekasihnya Jenna dengan seorang wanita bernama Kelly, putri dari seorang pendeta. Bukan hanya itu saja, dia juga tahu kalau Jason dan rekan-rekannya pernah menangkap dan menginterogasi seseorang yang tak bersalah bernama Abdal Jabbar. Lalu kemudian Jason menikamnya hingga tewas saat tak ada yang melihatnya. Setelah itu Jason meninggalkan obrolan dan kembali ke ruang tamu. Di saat mereka saling menceritakan halusinasi yang indah mengenai efek DMT ini. Namun tidak sama halnya dengan Jason, yang menurutnya ia malah mengalami kejadian sebaliknya. Untuk menetralkan suasana, Monica kemudian berinisiatif dengan menyuguhkan beberapa bir. Namun Jason yang tampak ngehulang dan masih memikirkan si Anonymous tadi, dia kemudian kembali menuju ruangan di mana komputer itu berada. Jason semakin takut karena ia merasa semua rahasia kehidupannya diketahui oleh orang yang bahkan dia tidak kenal, seperti orang yang sedang mengobrol dengannya saat ini. Namun dengan perlahan tapi pasti, Anon mulai mempengaruhi pikiran Jason agar dia berhenti menjadi manusia pengecut dan bertindaklah seperti Tuhan. Melihat isi pesan tersebut, ternyata Jason masih ada sedikit koploknya walaupun dia seorang tentara. Sehingga si Anon ini memberi Jason tantangan yang mudah dimengerti, yaitu dengan cara jangan membantah desakan atau tindakan apapun yang akan dilakukannya selama 2 menit ke depan. Emily yang kebetulan baru keluar kamar, Jason kemudian memanggilnya, lalu mulai memuji-muji body bohainya. No, I'm not. What are you talking about? Of course you are. No, your girlfriend's beautiful. Yeah, well, that's true. Come here for a second. Roll up your shirt a little bit so I can see your belly button. Entah karena sagne atau memang sedikit pedok,
Jason meminta Emily untuk mengangkat sedikit pakaiannya dan menurunkan sedikit celananya. Lalu ia mulai memotretnya berkali-kali. Wow, you are perfect. Damn, work it. Wow, you sexy fat tummy. Emily yang mulai merasa tidak nyaman, dia pun meninggalkan Jason. Setelah melakukan pelecehan verbal pada Emily, Jason merasa dirinya begitu luar biasa. Namun bagi si Anon, menurutnya itu hanyalah hal sepele, dan dia menginginkan Jason melakukan hal yang lebih dalam. Kali ini dia meminta Jason untuk mengingat-ingat apa yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Don't be a pussy. Got the crazy military guy. Ingatan Jason mengenai perkataan Eric yang sebenarnya wajar-wajar saja, namun dia beranggapan lain kalau Eric tidak menghormatinya. Dan bukan hanya itu saja, seolah-olah pemikiran Jason digiring untuk mencari kesalahan Eric. Dan memang celah inilah yang dipakai si Anon untuk mengompori Jason agar ia marah. Lebih parahnya lagi, dia berkata kalau Eric dan Jenna pernah melakukan hubungan badan. Dan sekali lagi Anon menekankan agar Jason berhenti menjadi korban dan segera perbaiki situasi. Dan benar saja, ketika Jason kembali ke ruang tamu, dia langsung menyela pembicaraan Eric dan menganggap Eric bukan lagi sahabatnya. Well, you know, Jenna doesn't need to be catered to, especially not by you, brother. Honey, what's wrong? Nothing. Whether or Dude, seriously, man. Why do you always cut everybody off, Eric? It's rude, man. Dude, aren't we something like best friends, man? Yeah, I think so. I mean, maybe we're not best friends, man, at all. Sontak saja, Monica dan Jenna keheranan melihat Jason yang tiba-tiba aneh. Suasana kian memanas ketika Jason mengambil tembakan paku, lalu menembakkannya pada Eric, tepat di dada kirinya. Like my girlfriend, don't you, bro? What? You can't talk to her like that, man. What the fuck's wrong with you? Jason yang terus mengancam Eric sambil menodongkan benda tersebut agar mau mengakui. Akhirnya Eric dengan terpaksa mengakui perbuatan yang sama sekali tak pernah dia lakukan demi menyelamatkan nyawanya. No, he is telling the truth. This is your last chance to admit it. Okay, I'm sorry. Yes, we had sex one time. Why would you say that? You know it's not true. Because I'm trying to save my fucking life, Jenna. Saat Jason lengah, Eric dengan cepatnya memukul bagian kepala Jason dengan sebuah botol. Namun sayangnya, hal itu tak membuatnya tumbang, yang malah Eric mendapat pukulan balik, dan kemudian Jason memaku kedua tangan Eric pada tembok. Tak hanya Eric, Jason juga mengikat Jenna pada sebuah kursi, lalu dipaksa mengakui perbuatannya. Jenna terus berkata jujur, walaupun ia ditodong oleh benda yang sangat berbahaya. Tidak puas dengan itu, Jason kemudian menutup kepala Jenna dengan plastik, sehingga sulit untuk bernapas. Dan lagi-lagi dengan terpaksa, Jenna melakukan hal yang sama, seperti apa yang Eric katakan. What? No, we had sex once, as Eric said. I got a solution. There's only one way to make this even. Here, Monica, get up. Permainan berubah saat Jason memaksa Monica untuk melucuti semua pakaiannya dengan maksud membalas apa yang Eric lakukan pada Jenna. Namun Eric yang terus-menerus berkata kasar, Jason tak segan-segan kembali memaku kedua kakinya di bagian paha. Oh boy, oh boy. Here we go, here we go, here we go. Monica yang tak tahan melihat Eric disiksa, akhirnya dia mau menuruti keinginan Jason. Namun Monica yang sedikit menolak untuk diincerut, kemudian tak sengaja menampar Jason. Dan tentu saja, Jason kembali menampar Monica dengan sebuah asbak, hingga ia tak sadarkan diri. Gilanya lagi, meskipun Monica tak sadarkan diri, Jason tetap menggerayangi dan merudah paksa dirinya. Man, what the dude, really? What are you babbling about now? You got nothing, no power, zero, bro. I'm not even fucking done here yet. Oh, God. Eric, that was... Jason yang sebelumnya merasa luar biasa, kali ini ia merasa lebih berkuasa. Namun lagi-lagi, menurut si Anon, itu hanyalah permulaan. Dan Jason bisa melakukan lebih jauh lagi, layaknya seperti Tuhan. Entah apa yang ada di pikiran Jason, dengan mudahnya ia terpengaruh sampai sejauh ini. Dan kali ini, Jason benar-benar mengakhiri hidup sahabatnya, yaitu Eric. What do you think, Eric? You are the biggest piece of shit. Wow. Don't do it.
Setelah Eric tewas dan kekacauan yang telah terjadi, Jason malah menyalahkan Monica karena menurutnya dialah yang menyerang lebih dulu. Jason yang merasa sudah kepalang tanggung dan berpikir akan bebas, dia akhirnya memutuskan untuk menutup kepala Jenna dengan plastik agar sulit bernapas, yang tentunya hal itu akan mengakhiri hidupnya. Tebak apa yang terjadi selanjutnya? Ya, tentu saja si Anon itu mengucapkan selamat, lalu menanyakan apakah Jason siap menjadi Tuhan. Jason yang sekarang sudah benar-benar di bawah kendalinya dan mengiyakan apa yang ditawarkannya. Dan kali ini benar-benar sadis, yaitu dengan memakan hati dari seorang perawan. Kalian tahu pasti siapakah yang akan menjadi targetnya? Ya, benar, Emily. Scene kemudian berpindah ke masa saat ini, di mana Jason yang coba mengingat-ingat kejadian. Tak lama, datanglah seorang kurir meletakkan sebuah paket. Dan ternyata, isi paket itu berisi kue ulang tahun Emily yang dipesan oleh Eric sebelumnya. Setelah itu, Jason berjalan menuju kamar Emily. Namun matanya kemudian tertuju pada ruangan, tempat di mana komputer itu yang kini dalam keadaan tidak aktif. Setelah Jason melihatnya, ternyata komputer itu tidak pernah hidup. Bahkan perlengkapan seperti CPU dan kabel-kabel lainnya masih di dalam kardus. Karena kita tahu, Eric dan Monica memang baru menempati rumah ini. What are you doing? Nothing. Chatting online with a friend of mine. Who's funny? Jason yang gak mau mikir aneh-aneh, dia kemudian memanggil Emily di kamarnya. Dan setelah dilihat, Emily berlumuran darah dalam keadaan kaku, dan bahkan bagian perutnya sudah tercabik-cabik. Scene tidak menunjukkan bagaimana Emily dihabisi. Namun Jason kini tengah memakan bagian hati milik Emily, sesuai apa yang diperintahkan si Anonymous. Melihat botol minuman yang habis, ia pun kemudian pergi ke dapur untuk mengambil minuman. Namun setelah ia kembali, dia sedikit heran karena pisau yang tadi ada di piring tiba-tiba saja menghilang. Dan yang terjadi, Jason yang terhuyung-huyung, tak sengaja kepalanya terbentur hingga dia jatuh pingsan. Dan kejadian selanjutnya adalah scene yang kita lihat di awal tadi. Kembali ke masa kini, di mana Jason yang terkejut mendapat panggilan telepon dari kekasih keduanya yaitu Kelly. Jason yang mengetahui Kelly adalah putri pendeta. Menurutnya, at least Kelly ini memiliki pengetahuan mengenai agama. Jason kemudian mulai bertanya, siapakah yang mengetahui segala tentang dirinya, dan apakah iblis atau setan juga tahu segalanya. Lalu Kelly menjawab, hanya Tuhan dan dirinya lah yang tahu semua itu, tidak dengan iblis atau setan. Namun menurut Kelly, setan bisa tahu apa yang ada di pikirannya, sehingga Satan bisa mengambil keuntungan dari itu untuk menggoda dan melakukan sesuatu apa yang diarahkan si setan. Who knows everything about me? Google. I'm kidding. Only God knows everything about you. And yourself, of course. Setelah panggilan berakhir, Jason dengan segera memutilasi mereka satu persatu. Lalu kemudian membersihkan dirinya, membersihkan semua bekas darah yang tercecer, dan merapikan semua tempat. Kalian tahu sendiri kan, laki-laki kalau sudah mau beres-beres kayak mana, agar seolah tak terjadi apa-apa. Kemudian menghapus sidik jarinya di setiap tempat. Lalu setelah itu, potongan jasad mereka dia masukkan ke dalam beberapa koper. Ketika Jason mulai memasukkan koper ke dalam mobil, tiba-tiba seorang pastor bernama Warren memanggilnya dan menanyakan kemana dia akan pergi. What's in the suitcase? Where's Eric, Monica, and Emily? What's with all the questions, man? I know what's in the suitcases. Namun dari perkataan pastor Warren ini, dia seolah tahu dan memang benar tebakannya mengenai isi di dalam koper itu dan apa yang sudah Jason lakukan. Jason yang merasa bahwa pastor ini adalah ancaman, ia pun menodongkan pistolnya dan menembaknya. Namun pastor itu tak bergeming, seolah peluru itu menembus dirinya. Keadaan lalu berbalik pada Jason yang dibuat panik, karena dalam sekejap, tanpa ada geradak-geruduk lagi, para polisi sudah berada di sekelilingnya sambil mengarahkan senjata padanya. Jason yang tak ingin tertangkap dan dipenjara, tanpa berpikir panjang, dia malah menembak dirinya sendiri. No. Dan film berakhir begitu saja.